Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rahmana. Saya dari kelompok 7. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari tugas kami, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama ada Ayu Sinta Malia Pohan, yang kedua ada Merida, yang ketiga ada Ulfika, dan yang keempat ada Feriza Azura. Nah, langsung saja perencanaan tata ruang kota. Perencanaan tata ruang kota itu didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah perkotaan. Rencana tata ruang wilayah perkotaan itu meliputi beberapa penyusunan, yaitu penyusunan rencana tata ruang wilayah kota yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah pada provinsi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota itu harus memperhatikan beberapa aspek seperti aspek perkembangan permasalahan provinsi dan hasil dari pengkajian implikasi dari penataan ruang kota tersebut. Rencana tata ruang kota wilayah itu memuat beberapa rencana tata ruang wilayah kota itu ada beberapa, yaitu meliputi tentang tujuannya, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah. Nah, tujuannya ini adalah tujuan apa atau tujuan dari pembangunan apa yang harus dilakukan di wilayah kota tersebut. Lalu kebijakan apa yang harus diambil. Setelah tahu kebijakan apa yang harus diambil, lalu strategi seperti apa atau strategi penataan untuk ruang wilayah kota tersebut. Selanjutnya ada prasarana wilayah kota. Nah, prasarana wilayah kota ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pembangunan di wilayah kota tersebut. Lalu ada rencana pola wilayah kota yang meliputi kawasan budidaya kota dan kawasan lindung atau seperti hutan lindung di wilayah kota. Selanjutnya ada penyusunan tata ruang kota. Nah, penyusunan tata ruang kota ini adalah kebijakan penata wilayah dalam pola tata ruang kota, yang dimana meliputi 3 bagian, yaitu rencana umum tata ruang kota atau yang kita kenal RUTK, rencana detail tata ruang kota, rencana teknik kota. Nah, yang saya tampilkan ini merupakan peta dari rencana umum tata ruang kota. Di sini adalah peta rencana umum tata ruang kota, yaitu di Kota Banda Aceh. Rencana umum tata ruang kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur dan strategi pengembangan kota, kebijakan pengembangan kota, pengelolaan pembangunan kota. Bisa kita lihat pada peta ini, yaitu ada beberapa wilayah yang memang dikategorikan untuk kita analisis agar tahu bagaimana untuk memanfaatkan dari tata ruang kota tersebut, sehingga kita bisa merencanakan untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah peta dari rencana detail tata ruang kota. Kalau yang tadi adalah rencana umum, yang ini merupakan rencana detail tata ruang kota. Rencana detail tata ruang kota ini adalah rencana secara terinci berisi kebijakan, pengembangan penduduk, pemanfaatan ruang, tingkat pelayanan bagi wilayah kota. Nah, ini merupakan peta dari
detailnya untuk merancang suatu tata ruang kota di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada rencana teknik kota. Rencana teknik kota ini adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang mencakup satu atau beberapa unit lingkungan saja. Karena ini merupakan mencakup satu, biasanya rencana teknik kota ini digunakan untuk pembangunan seperti di lingkungan kecil atau di satu unit kita katakan. Di sini gambarnya seperti ini merupakan rencana teknik. Secara teknik dia digambarkan di rencana teknik kota. Nah, rencana tata ruang kota itu mempunyai beberapa manfaat yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota atau kabupaten. Selanjutnya, yang kedua itu mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten atau kota dengan wilayah sekitarnya. Dan yang ketiga, menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas. Lalu, ada tujuan dari penataan ruang tersebut, yaitu tujuannya satu, meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu pengembangan wilayah. Yang kedua, memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas. Yang ketiga, mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali. Yang keempat, terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang, kawasan lindung, dan kawasan budidaya di kota atau di wilayah kota tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.